Bupati dan Wakil Bupati Belu nomor urut 4, Hieronimus Roni Malumah dan Theodorus Fredericus Seranteva mengeluarkan kampanye terbuka di lapangan umum Kota Atambua. Dalam orasinya, paslon dengan sebutan paket roman menyebutkan tolak politik uang pada Pilkada 2024. Pasangan calon bupati dan wakil bupati, Hieronimus Roni Malumah dan Theodorus Fredericus Seranteva, menggelar kampanye terbuka di lapangan umum Kota Atambua pada Jumat 22 November siang. Dalam orasinya, paslon dengan sebutan paket roman ini menyerukan gerakan tolak politik uang kepada para pendukung, relawan, dan simpatisan. Di hadapan massa, Hieronimus Malumah menyebut politik uang yang dilakukan seseorang untuk terpilih menjadi pemimpin di suatu daerah tidak akan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, namun hanya memikirkan keuntungan pribadi atau kelompok yang berkepentingan. Karena apa? Kalau orang yang orientasinya cari keuntungan, datang ke orientasinya pelayanan, sudah tidak masuk akal. Ini bagaikan bola guling, pasang 5.000 untuk dapat 50.000, pasang 10.000 untuk dapat 100.000. Sekarang posko di mana-mana, keluar untuk bangun posko dan beli. Mungkin sekarang tidak asing lagi, kita harus keluar uang sebagian besar untuk mendapat kursi partai politik. Lewat jalur perseorangan di Pilkada 2024, paket roman yakin akan meraup suara masyarakat Kabupaten Belu untuk terpilih menjadi bupati dan wakil bupati dalam pemilihan serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang. Sejauh ini, paket roman mengklaim bahwa massa pendukung yang hadir atas dasar hati nurani dan tidak dengan cara yang tidak sehat seperti politik uang. Kalau money politik di kabupaten ini tidak berjalan, saya yakin dan percaya paket yang didukung penuh dari masyarakat. Saya yakin dan percaya bahwa dukungan ini dengan nurani yang ikhlas dan tulus. Tidak ada yang dipaksakan. Mereka spontanitas mendukung paket roman karena mereka melihat kondisi Kabupaten Belu ini tidak sesuai harapan dalam konsep pembangunan. Tingkat kejenuhan ini yang menyebabkan kami paket roman lahir. Di masa-masa akhir jelang masa tenang, paslon nomor urut 4 ini juga terus melakukan belusukan untuk mendengar langsung keluhan masyarakat Belu. Setiap masalah ditampung untuk diselesaikan jika masyarakat memberikan kepercayaan kepada mereka untuk memimpin Kabupaten Belu dalam 5 tahun ke depan. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Bawaslu Belu bersama pemerintahan Kabupaten Belu dan pihak terkait melaksanakan penertiban alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan. Penertiban ini memastikan kampanye sesuai dengan aturan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Belu bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu menertibkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan. Kegiatan berlangsung di beberapa titik Kota Atambua jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada 27 November mendatang. Anggota Bawaslu Belu, Julian M. Astari menyebut, penertiban ini bertujuan untuk memastikan kampanye berjalan sesuai aturan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024. Penertiban dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu memprioritaskan pembersihan APK yang berada di jalan-jalan protokol, terutama APK yang berukuran besar. Selamat siang rekan-rekan media.
Jadi di dalam kegiatan hari ini sesuai surat yang kita sampaikan kepada paslon, hari ini fokus pembersihan kita kepada alat peraga yang tidak sesuai dengan desain yang disampaikan kepada KPU. Itu yang pertama. Yang kedua, fokusnya adalah pada alat peraga yang sudah tidak lagi relevan, seperti alat peraga yang pengucapan selamat HUT, NKRI, alat peraga pengucapan selamat pasca dan lain sebagainya, juga alat peraga sosialisasi terhadap paslon atau bakal calon yang tidak lolos di dalam penetapan KPU kemarin. Penertiban ini dilakukan untuk menjaga keteraturan kampanye, agar kampanye di Kabupaten Belu dapat menjadi pelaksana demokrasi yang berintegritas. Dukungan dari masyarakat, partai politik, dan pasangan calon sangat diperlukan agar terciptanya suasana kondusif selama masa kampanye. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Belu mengadakan simulasi pemungutan dan penghitungan surat suara serta menggunakan aplikasi Sirekap pada Pilkada 2024. Proses simulasi digelar di halaman kantor KPU Belu di Kota Atambua. Komisi Pemilihan Umum KPU Belu menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024 di halaman kantor KPU Belu beberapa waktu lalu. Kegiatan ini digelar untuk persiapan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara pada pilkada serentak. Dalam simulasi ini, pemungutan suara di tempat pemungutan suara TPS hingga penggunaan aplikasi Sirekap dikondisikan waktunya sesuai dengan jadwal pada hari pelaksanaan pilkada 27 November mendatang. Baik, selamat sore untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Kami dari TPS 11. Kami hari ini pada hari ini Sabtu tanggal 16 November 2024 kami telah melaksanakan kegiatan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS 011 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, dan semua berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami mengharapkan agar kedepannya untuk teman-teman KPPS lebih giat lagi dan para warga sekalian untuk gunakan hak. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Belu, Joni Arianto Neolaka mengatakan, simulasi ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses pemberian suara pada pilkada mendatang. Dalam pelaksanaannya, KPU Belu tidak bekerja sendiri, namun juga didukung semua elemen masyarakat agar bersama-sama mensukseskan pilkada serentak. Simulasi ini yang berperan sebagai KPPS, kita mengambil KPPS dari TPS tersebut yang sudah dilantik beberapa waktu lalu. Pihak-pihak yang kita libatkan diantaranya pengawas TPS, di TPS itu pun kita koordinasi dengan Bawaslu untuk kita libatkan. Pimpinan partai politik kita undang, dan juga pemilih yang terlibat itu adalah pemilih real di wilayah TPS 11 Kelurahan Umanen. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan pelaksanaan simulasi pengsuara tersebut adalah supaya kita bisa mendapat gambaran bagaimana proses, alur, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara di TPS itu berjalan dengan baik. Ada 3 tahapan utama dalam proses pemilihan, yaitu pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi surat suara. Dalam simulasi ini, KPU kembali menggunakan aplikasi Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara. Namun, KPU Belu mengingatkan masyarakat untuk menunggu hasil hitung berjenjang yang resmi. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Temui jalan buntu seleksi P3K, ex tenaga non-ASN Belu, layangkan surat terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto. Kami akan kembali usai jeda.